Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah biidnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allahu subhanahu wa ta'ala man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut thayyibu amalus salihu yarfa'u. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal isl akhirah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabil habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Sahibal fadilah ahli silsilatil qadirah naqsabaniyah khususan syekhina wa murabbi arwahina Asy-Syaikh Muhammad Abdul Ghaus Saiful Maslul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahibal fadilah Bapak Ki Haji Yusuf Abdul Somad, Bapak Ki Haji Duktur Ucup, apa sih ribet? Yang jelas ujungnya ada Nursin, satu marga sama saya. Saya mah pencinta rokok sin, jadi satu marga. Kalau beliau namanya Sahibal Fadilah Bapak Haji Ahmad Mustafa Tarbi, Sahibal Fadilah Bapak Haji Ismail, Bapak Dr. Abdullah, yang semoga guru-guru kita ini selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga besar MTQN Kabupaten Bekasi, para tokoh, bapak-bapak, ibu-ibu, dan keluarga besar Masjid Al-Hasanah yang insya Allah benar-benar jadi dekemnya abadi. Dekem apa DKM? Dekem ya. Bapak Ibu, para ikhwan dan akhwat sekalian yang semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua karunia-Nya yang telah dilimpahkan pada kita semuanya. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam bahasa lain, kalau kita sering dengar dari ucapan Haji Bule, lah ini ke Haji Bule ini. Bersyukur setinggi suryalaya, sedalam sirna rasa, dan seluas jagat aras, mudah-mudahan ada pada kita semuanya. Jamaah sekalian, dalam manqobah yang ke-15, tadi kita dengar dalam manqobah ke-24, dalam manqobah ke-15, karena kita jarang yang tahu,
Ada seorang ibu yang mencari ikan di laut sambil bawa anak. Sedang asiknya mencari ikan, alhamdulillah ikan didapat, anak hilang. Makanya ibu-ibu kalau bawa anak hati-hati ntar hilang. Ini banyak culik. Jadi beliau nyari ikan, anaknya hilang. Ikan dibawa, anak nggak ada. Kemudian si ibu tersebut mengadu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata Tuan Syekh, udah pulang anakmu di rumah. Alhamdulillah si ibu pulang ke rumah berharap anaknya udah di rumah. Alhamdulillah nggak ada. Kemudian besoknya ngadu lagi sama Tuan Syekh. Wahai Tuan Syekh, anak saya hilang. Udah sekarang udah ada di rumah, no lagi main. Alhamdulillah bergesah-gesah si ibu sampai juga ke rumah. Alhamdulillah nggak ada juga anaknya. Kemudian ketiga kalinya ngadu lagi, ya Tuan Syekh, anak saya belum ketemu juga. Udah sekarang udah ada. Ini bukan berarti seorang ibu itu sendiri enggak percaya sama gurunya. Sekali datang katanya di rumah ternyata enggak ada. Dua kali datang ternyata juga enggak ada. Ketiga kali datang baru ada. Nah, mungkin dari cerita Manqobah ke-15 ini banyak pelajaran yang kita ambil. Bisa jadi kalau kita bawa mobil kita kempes, insya Allah nggak bakalan lari ke ketua DKM Al Hasanah, enggak. Pasti kita larinya ke bengkel. Kemudian kalau kita nggak punya air, PDAM-nya dicopot, pasti kita larinya ke PDAM. Atau kalau kita sakit, insya Allah kita enggak lari ke toko, tapi kita lari ke dokter. Karena kita yakin bahwa tukang tambal ban, kemudian PDAM atau dokter itu sendiri yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Apalagi masalah rohani kita. Ini bagus sekali seorang ibu pada saat anaknya hilang dan tenggelam, dia nggak lari ke tim SAR, nggak laporan ke ketua MTQN Kabupaten Bekasi, enggak. Dia larinya ke gurunya karena yakin gurunya itu sendiri yang insya Allah keyakinan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena al yakinu la yuzalu bisa, keyakinan itu tidak akan hilang dari keraguan. Nah, dalam bertorekoh ini harus ada keyakinan, dan ilmu yakin ini yang sudah mulai hilang dari kita semuanya. Kita baca misalnya khataman, alhamdulillah lancar dan luar biasa. Kita baca Quran, alhamdulillah lancar. Cuma kadang-kadang yakinnya kita ini sendiri masih jauh. Kita masih susah, masih banyak masalah. Apalagi sebentar lagi Ramadan 1 akan datang. Setiap tahun Ramadan menyapa kita. Setiap tahun Ramadan datang kepada kita. Setiap tahun Ramadan menghampiri kita semuanya. Cuma kadang-kadang pusing setiap Ramadan datang. Itu yang gak hilang-hilang. Ramadan datang bukan gembira, pusing. Seyogyanya kalau tahun lalu kita pusing menghadapi Ramadan, tahun ini atuh pusingnya udah hilang. Kalau tahun yang lalu lagi Ramadan dan kita pusing, tahun ini atuh biar segera. Ini mah tahun lalu pusing, tahunnya lalunya pusing lagi, pusing lagi. Bisa jadi Ramadan besok aja nih kita si pusing kayaknya nggak bakalan hilang kayaknya. Nah, karena kita keyakinan kita yang nggak ada. Atau kalau Nabi kata Nabi au kama qala Rasul innal aisha isla akhirah. Kalau bisa kita jadikan Ramadan besok adalah Ramadan yang terakhir bagi kita semuanya. Karena kita tidak tahu Ramadan yang depan kita akan menjumpai lagi. Kita nggak tahu atau tidak ada jaminan bahwa umur kita akan diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu.
Kalau memang kita jadikan Ramadan besok adalah Ramadan terakhir buat kita semuanya, tentu amaliyah dalam keseharian kita tingkatkan lagi. Terus amaliyah kita keseharian, terus kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala melalui mursyid kita, dibimbing oleh guru-guru kita semuanya. Insya Allah harapan yang ada akan menjadi sebuah kenyataan bagi kita semuanya. Jadi yakin kita ya kadang-kadang mulai hilang. Ilmu boleh tinggi, boleh pengalaman boleh jauh, cuma keyakinan itu sendiri sedikit telah hilang dari diri kita semuanya. Yuk kita tumbuhkan lagi keyakinan kita. Dalam tarekat ini sendiri seyogyanya dan semestinya dan serta seharusnya kita itu sendiri memvaksinkan rohani kita dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau dalam diri kita ada jasmani, kayak tadi bahasanya seorang ibu datang pertama kali, kemudian kedua kali, ketiga kali, memang harus 3 kali, harus lebih daripada 3 kali. Kita dalam manakiban bisa jadi pertama kita datang ini karena jasad kitanya, apalagi kalau ada uduknya, apalagi Masjid Al Hasanah mah kalau bisa mah manakiban besok jangan uduk mah nggak level, di kampung uduk. Al Hasanah mah kota, minimal ge hotdog tuh. Minimal. Iya pas ngeliat uduk ya di rumah ge uduk, di sini uduk, akhirnya jadi ngantuk jadinya. Ini kemana nih ngomong ini? Malum keseringan. Jadi bisa jadi datang jasmani kita, bisa jadi berikutnya yang datang bukan hanya sekedar jasmani kita, ruh jasmani kita yang datang. Syukur-syukur nantinya akan datang terbiasa rohaninya kita yang datang. Jadi antara jasmani, ruh, jismani dan ruhaninya datang, insya Allah lengkap kita semuanya. Bukan hanya kita menyambung silaturahmi yang ada, insya Allah dalam rangka kita mencari kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya man kana yuridul izzah, siapa yang menginginkan kemuliaan, datengin yang sumber kemuliaan itu sendiri. Kita kadang-kadang ingin sehat, ingin apa, bukan datangnya kepada yang maha-maha. Padahal kita tahu yang serba maha-maha itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sama-sama kita dengar qari itu. Awal yang dibaca aqimis sholah, dirikanlah sholat. Kalau ada pertanyaan konyol begini nih, kalau di Masjid Al Hasanah Johor berapa rakaat Kiai? 4. Pantas masih miskin. Pertanyaan konyol. Kenapa 4? Masih miskin. Johor itu ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Kita nggak pakai sayap kitanya. Coba kalau sayapnya dipakai, qobliyahnya, ba'diyahnya, insya Allah terbang semuanya kita ini. Karena ada istilah mahfuzat kun himmataka wala bisuraya. Gantungkanlah cita-citamu, harapanmu setinggi bintang suraya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang dapat menandingi daripada ketinggian Islam. Islamnya yang tinggi, thariqahnya yang tinggi, mursyid kita yang tinggi. Kitanya masih susah beras, masih ribet, masih ketergantungannya bukan kepada Allah, ketergantungan kitanya kepada yang lain, kepada selain Allah. Kalau ketergantungan kitanya benar-benar Allahus Samadnya, benar-benar Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta, Allah tempat segala-galanya, insya Allah dari tahun ke tahun ada perubahan-perubahan besar buat kita semuanya. Jadi rohaninya yang ditata, rohaninya yang diarahkan, rohaninya yang dihidupkan. Bisa jadi badan kita besar tapi rohani kita pada sakit-sakit. Makanya doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang tercatat dalam Al-Quran itu sendiri, la tuhzini yauma yub'atsun,
Ya Allah, jangan kau hinakan diriku pada saat mereka dibangkitkan. Jangan lemahkan diriku ya Allah. Jangan lemah begini-begini ya Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari yang tidak ada manfaatnya harta dan anaknya, tidak ada manfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali bila kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, dengan hati yang sehat. Bisa jadi di antara kita ada yang hatinya masih sakit, perlu diobatin. Bisa jadi di antara kita hati kita ada yang keras, perlu emang diobatin. Yang lebih parah kan kalau memang hati kita sudah mati, perlu dihidupkan. Makanya dalam pembukaan juga agak lucu, alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam manaqib ini. Dengan manaqib ini kita alhamdulillah dikembalikan lagi kita dalam sebuah fitrah yang benar. Dalam manaqib ini atau dalam TKN ini, insya Allah bukan jasmani saja yang disehatkan, rohani kita disehatkan sehingga hati kita agar sehat semuanya. Dengan sehat semuanya, mudah-mudahan sambung menyambung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Khulafatur Rasyidin, kemudian dari mursyid-mursyid yang ada, sekalipun posisi kita yang paling belakang, insya Allah akan tersambung dan akan berkumpul seperti kumpulnya kita di Masjid Al Hasanah ini. Orang-orangnya hasanah semuanya, harapannya juga hasanah semuanya. Mudah-mudahan kita nantinya juga dikumpulkan pada sebuah tempat yang hasanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekalian itu saja sebagai sebuah pada ilusurur sukacita. Kita bersukacita, si sedih harus ditinggalkan, si pusing harus ditinggalkan. Tentunya ada kiat-kiat khusus. Mengadulah kita kepada guru-guru, mengadulah kita kepada mursyid kita, insya Allah jalan terang ada di hadapan kita semuanya, sesuai sering yang kita baca dalam sholawat thariqah itu sendiri. Allahumma hdina thariqal mustaqim, ya Allah tuntunlah, arahkanlah, bimbinglah kita kepada sebuah jalan yang lurus, jalan yang sukses, jalan yang mulia, sesuai doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.